Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak, saatnya saat teduh. Biarlah hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kita, biar menyentuh, mengurapi kita semua. Mari Bapak Ibu kita serahkan hati kita. Dalam Mazmur 40 ayat 1-4, beginilah firman Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam ini. Mari Bapak Ibu sebelum kita serahkan hati kita, beban masalah kita, mari kita angkat satu pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Mari Bapak Ibu, kita lepaskan beban hidup kita, masalah kita yang kita hadapi saat ini.
Kita serahkan biar hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menikmati hadirat Tuhan hari ini, malam ini juga. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas anak-anakmu yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan kuasa-Mu akan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Kau akan urapi hamba-Mu nanti ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau pakai dia Bapa, Kau urapi di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mengambil bagian saat ini ya Bapa. Kau pakai dia Bapa, Kau pakai mereka juga ya Bapa, baik itu WL, singer, pemusik maupun operator LCD Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat buat persekutuan kita, buat pembangunan gereja, untuk bangsa dan negara yang saat ini mungkin lagi mengalami COVID-19. Kita serahkan sama Tuhan. Dengan kasih nanti Bapak Pendeta mau pimpin doa syafaat. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam ini segala puji hormat telah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami menyatukan hati kami dengan anak-anak-Mu yang berada di rumah kami masing-masing. Kami berseru, berdoa, memohon kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Selama beberapa hari ini kami boleh menikmati
cinta kasih Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, setia menaungi dan menopang kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami menyatukan hati dan diri kami bersama-sama, menyerahkan bangsa negara yang hari ini kami masih terus berjuang untuk melawan akan wabah yang saat ini masih melanda negeri kami. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, pusat hingga daerah, bersama dengan jajarannya, penegak hukum, aparat negara, dan semua unsur elemen masyarakat, hingga seluruh warga Indonesia. Tuhan, berkatilah kami semua bekerja sama, bersinergi satu dengan yang lain, untuk mengatasi, menuntaskan persoalan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati untuk pemerintah kami, memberikan hikmat, kemampuan, daya juang, dan bahkan juga kebersamaan satu dengan yang lain. Kami menyerahkan untuk setiap kebijakan, semua tatanan kehidupan yang baru yang akan kami ikuti bersama-sama. Tuhan menolong kerjasama, baik seluruh elemen masyarakat, kami semua mendukung, turut serta sehingga semua berjalan dengan baik untuk mengatasi persoalan ini. Kami mohon Tuhan berkarya, turut bekerja atas kami semua dalam perjuangan ini, sehingga keadaan negeri kami segera dipulihkan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan melingkupi negeri ini. Demikian juga Tuhan, untuk kehidupan ekonomi yang hari-hari ini masih terdampak, biarlah kami terus tetap bertahan, berjuang. Tuhan memelihara, mengendalikan seluruh tatanan kehidupan ekonomi di negeri ini. Demikian juga ya Tuhan, keamanan di seluruh daerah, lingkungan, bahkan di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Jauhkanlah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami semua menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, tenaga medis, paramedis, tim medis, semuanya Tuhan akan menolong mereka, memberkati kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan anggaran kami berdoa, ruang isolasi, fasilitas pendukung, bahkan alat pelindung diri yang terus diperlukan. Kami menyerahkan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi, sehingga semua berjalan dengan baik untuk perawatan para pasien. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan, Kau lindungi para medis kami, Tuhan menyertai mereka, memberikan semangat yang baru. Demikian juga para pasien yang hingga hari ini mereka masih dirawat. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat, bertemu dengan keluarga, dan menikmati kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja atas kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Malam hari ini hamba-Mu menyerahkan ya Bapa, untuk kehidupan jemaat-Mu yang kami kasihi, yang ada di rumah kami masing-masing saat ini, bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau memelihara kehidupan mereka, masing-masing dalam pekerjaan usaha mereka, dimanapun mereka bekerja, bahkan dalam semua bidang yang mereka usahakan. Kami percaya Tuhan campur tangan, memelihara, memberkati, memberikan keberuntungan, dan di tengah situasi saat ini kami percaya Tuhan memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan dalam keberadaan mereka masing-masing, damai sejahtera dan sukacita Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa, ya Tuhan, anak-anak-Mu mereka yang masih duduk di sekolah, mereka baik yang ada di PAUD, TK, hingga tingkat perguruan tinggi. Tuhan, Engkau menjaga mereka, memberkati dalam pertumbuhan perkembangannya, bahkan masa depannya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Masa depan yang indah dalam kehidupan mereka Tuhan sediakan. Anak-anak-Mu yang bergumul untuk jodoh dan juga pekerjaan, kami percaya yang terbaik daripada Tuhan berikan dan Tuhan sediakan, sehingga hidup mereka menyenangkan serta memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, kami menyerahkan, Tuhan membentengi kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan saat ini di antara saudara kami mungkin ada yang sakit, yang saat ini sedang dirawat dimanapun berada. Tuhan, kuat kuasa-Mu menyembuhkan, belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan kepada saudara kami, sehingga mereka disembuhkan, disehatkan kembali, dan mereka boleh menikmati hari-hari dalam penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa untuk gereja yang kami cintai, Gereja Baptis Indonesia Gemolong. Tuhan, dalam tumbuh kembangnya hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati baik
untuk rencana program ke depan, bahkan program yang baru menyesuaikan keadaan saat ini. Kami percaya pertumbuhan dan perkembangan gereja ini tetap berjalan dan Tuhan akan bertanggung jawab. Bahkan Tuhan memberkati untuk kami semuanya, sidang jemaat-Mu. Kami tetap satu hati dalam kami mengasihi Tuhan, dalam kami mengabdikan diri dan melayani Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kebutuhan operasional, kebutuhan anggaran, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami senantiasa. Dan demikianlah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan pelayanan gereja di tempat ini ke depan kami serahkan, biar melalui gereja ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa di surga, demikianlah setiap seru dan doa kami. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang setia menaungi hidup kami, menuntun hidup kami, dan rancangan-Mu yang mulia akan senantiasa kami hidup di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, demikianlah hamba-Mu berdoa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih ada sukacita? Haleluya, sungguh luar biasa malam ini ya. Baiklah, sebelum kita mendengar sabda Tuhan, biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita pujikan nama Tuhan seperti rusa rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu
depan untuk membawakan firman Tuhan malam ini. Baik Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sebelum pada malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam doa Rabu di rumah kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang mengasihi dalam kehidupan kami dalam sepanjang waktu, yang tak pernah meninggalkan kami, begitu setia menaungi hidup kami, dan Kau tinggal melingkupi segala kehidupan kami. Malam ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, memberikan pengertian, pemahaman, bahkan kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam pimpinan Roh Kudus kami mengerjakannya dalam kehidupan kami. Mohon pimpinan-Mu hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kuat kuasa Roh Kudus mengurapinya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam doa Rabu di rumah kita masing-masing. Dalam kesempatan yang indah ini, sebelum kita akan kembali melanjutkan dalam doa dan juga menutupnya, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini diambil dalam sebuah perenungan surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita masing-masing, Roma pasal yang ke-9, ayat 19 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan demikian. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada bulan ini tentang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan judul pada kebenaran firman Tuhan saya ambil tentang hal yang khusus, yaitu hidup dalam tujuan mulia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki dalam sejarah baru, pengalaman hidup manusia yang kira-kira sekian waktu Bapak Ibu Saudara semasa hidup mungkin belum pernah mengalami keadaan yang demikian. Namun kali ini kita akan masuk dalam pengalaman kehidupan baru dalam sepanjang sejarah manusia. Maka kita akan masuk dalam persiapan kepada kehidupan atau tatanan yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu terhadap segala kehidupan yang pernah kita alami, baik sebelum, sekarang maupun yang akan datang, ada maksud serta tujuan mulia daripada Tuhan Allah yang kita sembah, yang mulia sebagai pencipta dalam kehidupan kita. Berikut juga terhadap kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Maka tentu kebenaran firman Tuhan ini kembali akan mengingatkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Baptis
gemolong yang kami kasihi. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus memberikan suatu pesan khusus kepada kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan, surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Yang kita akan renungkan bersama-sama ada dua hal penting. Yang pertama, dalam nats yang telah kita baca, kita akan menemukan tentang rancangan dan maksud Allah terhadap kehidupan kita, khususnya orang percaya. Rancangan dan maksud Allah terhadap kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan mengerti terlebih dahulu tentang rancangan Allah. Seperti nats yang kita baca tadi, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, memang sama dengan ciptaan lain, karena kita terbuat dari sesuatu untuk menjadi sesuatu. Tetapi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, tentu kita adalah ciptaan Allah yang mulia, yang begitu berbeda dengan ciptaan lainnya. Dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-20 dikatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah berotoritas sedemikian rupa terhadap kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak yang dicintainya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam nats ini ada alasan mulia tentang keberadaan kita. Maka dalam ayat yang tadi kita baca, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Hal ini sebagai perenungan tentang keadaan kita umat manusia. Tuhan Allah menciptakan kita begitu mulia dengan segala keadaan dan keberadaan kita. Tentu bahkan kita di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas dan sesungguhnya banyak merugikan. Tetapi di tengah keadaan yang demikian, maka kita merenungkan bahwa Allah menciptakan, mengadakan segala sesuatu yang menyertai hidup kita sedemikian rupa karena Allah mengizinkannya demikian. Allah lah yang berotoritas terhadap kita, yang disebut sebagai buatannya atau ciptaannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak juga kita menyadari rancangan Allah dari mana kita sesungguhnya ada. Di ayat 21 dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda? Dari gumpal yang sama suatu benda. Maksud Paulus memberitahukan tentang hal ini terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menyadari ada unsur yang sama bagaimana Allah menciptakan semua manusia. Kita tahu persis bahwa kita diciptakan dari tanah atau debu tanah. Unsur inilah yang membentuk kita. Sehingga Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini ingin menyampaikan pesan yang spesifik, yang khusus, bahwa kita dalam kedudukan, dalam harkat, dalam nilai yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang diciptakan dari mungkin bahan yang sangat bagus kualitasnya, kemudian yang lain diciptakan dengan bahan yang kurang bagus kualitasnya, tetapi tidak disebut demikian. Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara dengan keadaan, nilai, dan unsur yang sama. Hal ini bermaksud, hal ini punya pengertian terhadap kita, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu mari kita akan melihat bagaimana maksud Allah tentang kehidupan manusia yang diciptakannya. Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dibuat oleh tukang periuk pasti punya nilai guna
dan punya nilai maksud. Ini dua hal yang berbeda. Memang semuanya bisa berguna, tetapi untuk maksud tertentu sangat berbeda. Saya dan Bapak Ibu Saudara diciptakan Allah sedemikian rupa memiliki nilai pakai. Maka tadi dikatakan dipakai. Saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki nilai kegunaan. Saya dan Bapak Ibu Saudara dibentuk sedemikian oleh Allah, berarti kita dibekali, diperlengkapi, diberikan suatu daya, potensi, diberikan suatu kemampuan yang khusus. Bahkan kita dibentuk sedemikian rupa untuk memiliki kompetensi melakukan sesuatu yang berguna. Hal inilah yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita. Di tengah situasi yang Tuhan izinkan, saya dan Bapak Ibu Saudara harus menghadapi pandemi COVID-19 saat-saat ini. Tuhan tetap memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menyesuaikan diri, untuk kita bisa mengerti keadaan di sekitar lingkungan, peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada, supaya dengannya kita tetap mampu berproduktif dalam kehidupan kita. Hal ini bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk kita santai, untuk kita bermalas-malasan, atau mungkin kita punya banyak pilihan untuk kita bermalas-malasan di rumah. Tentunya tidak. Tetapi Tuhan menginginkan supaya saya dan Bapak Ibu Saudara dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita mampu untuk berdaya, untuk kita mampu mengerjakan kehidupan kita sehari-hari. Dengan situasi saat-saat ini. Karena Tuhan memperlengkapi kita sedemikian rupa untuk mampu melakukan kehidupan kita yang senantiasa produktif dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, selain nilai guna yang Tuhan berikan kepada kita, demikian juga Bapak Ibu Saudara, di sini ada hal-hal yang lain yang ditulis sedemikian indah, dikatakan dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Allah tadi saya sebutkan, kita memiliki nilai yang sama. Tetapi Allah memiliki tujuan yang berbeda. Nilai atau nilai fungsi yang berbeda. Harga yang berbeda. Hal ini tidak menunjukkan harkat dan martabat kita lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Tetapi guna yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, maka disebut tujuan yang mulia dan tujuan yang biasa. Kita hanya beda saja terhadap semua apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita lakukan. Tetapi pada intinya, dalam rancangan dan maksud Allah terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kita masing-masing, kita mengerti bahwa kita dibentuk oleh Tuhan dengan unsur yang sama. Keberadaan dan kedudukan setiap saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang percaya, sama di hadapan Allah. Hanya yang membedakan adalah Tuhan menganugerahkan, memberikan kepada kita nilai pakai dan guna yang berbeda-beda. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya panggilan hidup yang berbeda-beda. Ada sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Tetapi semua yang Tuhan anugerahkan terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara hanyalah untuk kemuliaan namanya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini di situasi yang mungkin terbatas bagi kita, tidak menyurutkan, tidak membuat kita menjadi lemah dan takut. Karena kita menyadari bahwa Allah memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kita kesanggupan untuk melampaui semua yang harus kita hadapi ke depannya. Sehingga kita mengerti akan maksud dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang kedua, yang terakhir. Mari kita akan melihat bahwa ada panggilan yang kita terima dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Ada panggilan khusus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kau muda, saudaraku yang saat ini mungkin kau ada di rumah dan bersama-sama dengan kita saling berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah saat ini berdoa bersama-sama dan menyaksikan dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, dalam semua aktivitasmu, tanggung jawabmu, tugas-tugasmu, panggilan hidupmu, ada suatu panggilan yang mulia yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat di ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya,
Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya dan yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita mengerti bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka citra kita menjadi rusak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terhadap hal-hal yang sedemikian ini, Tuhan merancangkan, memberitahukan, dan bahkan membuat sedemikian rupa kehidupan kita untuk tujuan yang penuh dengan kemuliaannya, di mana Allah menunjukkan akan kasih karunia-Nya yang begitu mulia atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sehingga semua keberadaan kita, bahkan semua rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hari ini sampai ke depan, Tuhan mengatakan kita dipersiapkannya untuk kemuliaan. Berarti kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam rancangan yang mulia di dalam Tuhan. Sehingga hal ini tidak pernah membuat kita menjadi putus asa dalam hidup kita. Tetapi kita menatap hari-hari depan, waktu demi waktu, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat yang tinggi, bahkan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena Allah dalam segala situasi telah merancangkan sedemikian rupa akan kehidupan kita, penuh akan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sesuatu yang indah dalam kehidupan kita untuk kita menikmati hari-hari kita ke depan. Tetapi di sini ayat 24 dikatakan, yaitu kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Yang artinya adalah Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam rancangannya, dan bahkan guna kemuliaannya sampai kehidupan kekal, itu dipilih sedemikian rupa di antara bangsa-bangsa yang begitu besar. Mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara dipilih secara khusus oleh Allah untuk percaya di dalamnya, masuk dalam tujuan mulia. Bahkan kita dirancangkan sedemikian rupa, dikaruniakan keadaan saat ini sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan situasi saat ini terjadi? Bahkan kenapa di tengah keadaan saat ini saya berada di lingkungan seperti ini, dalam keadaan yang terbatas seperti ini? Ingatlah bahwa Tuhan memilih kita di antara bangsa-bangsa, menunjukkan satu pengertian bahwa di mana Tuhan telah pilih kita, tempatkan di situasi apapun, Tuhan akan menyiapkan dan memperlengkapi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tujuan yang mulia, di mana otoritas dari Maha Tinggi, Tuhan kita Yesus Kristus akan menaungi kehidupan kita, akan membimbing, bahkan menuntun kita, sehingga setiap rancangannya ke depan kita tidak dibiarkannya sendirian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam tujuan mulia Allah, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara dirancangkan sedemikian rupa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita dipilihnya menjadi pribadi yang khusus. Kita diperlengkapi sedemikian rupa untuk mampu berdaya juang tinggi, untuk kita mampu melakoni, bahkan memperjuangkan kehidupan kita ke depan. Jangan pernah putus asa. Ingatlah, pikirkanlah apa yang mulia di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga melaluinya kita mengerti dan bahkan kita mampu terus berjuang di tengah situasi saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, menyiapkan diri kita untuk kita seterusnya melihat, berjuang di mana Tuhan akan bersama dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati dalam kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti maksud, rencana, dan kehendak Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkatilah anak-anak jemaat Gereja Baptis Gemolong dimanapun berada di rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, bahkan dalam perjuangan hidup kami ke depan, kami boleh memahami ada tujuan mulia Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Pimpinlah kami, sertailah kami, hanya di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, step demi step kita sudah menyelesaikan akhir acara malam ini. Sebelum kita menerima doa berkat dan penutup dari Bapak Pendeta, mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup doa Rabu di rumah kita masing-masing. Bapa di surga, segala puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati dalam rangkaian doa Rabu di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam setiap seru dan doa kami dengan penuh keyakinan. Tuhan memberikan yang terbaik seperti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam perjuangan hidup mereka ke depan. Tuhan tak pernah meninggalkannya, Tuhan yang setia, menopang, menyertai, bahkan melingkupinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke depan, Tuhan berkati dalam hidup mereka masing-masing. Dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, memberkati engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, hamba-Mu naikkan syukur ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.